Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul sangat penting mengetahui rasio NPK dalam pemupukan untuk hindari penyakit. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat konten-konten atau video yang lebih kreatif, serta bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Banyak tantangan untuk menanam bawang merah di musim penghujan. Selain lahan pertanian yang akan terguyur air, tanaman juga lebih rentan terhadap serangan penyakit, baik itu penyakit fusarium atau moler, penyakit busuk daun atau antraknos, penyakit trotol atau daun pecah, atau alternaria pori, dan lain-lain. Oleh sebab itu, banyak petani yang enggan menanam bawang merah di musim penghujan, khawatir produksi atau kuantitas serta kualitas tidak maksimal seperti di musim kemarau. Pada musim penghujan, penyerapan pupuk atau unsur hara tidak akan maksimal. Hal tersebut dikarenakan terhalang adanya penurunan pH tanah, kelembapan tanah, serta suhu tanah. Padahal asupan hara tidak cuma untuk pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil tanaman, akan tetapi juga membuat tanaman tahan serangan hama dan penyakit. Untuk itu, dalam pemupukan harus diperhatikan tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat kombinasi. Adapun ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum pemupukan bawang merah. 1. Musim. Pemupukan musim penghujan tentunya akan berbeda dengan pemupukan musim kemarau. Pada musim penghujan terjadi suplai nitrogen dari air hujan, sehingga keberadaan nitrogen dari pemupukan tidak begitu dibutuhkan. Sementara kebutuhan unsur K atau kalium sangat penting sekali agar daun bawang merah tegak atau kaku supaya tahan terhadap penyakit. Sedangkan pada musim kemarau, karena tidak terjadi suplai nitrogen dari air hujan, sedangkan untuk pertumbuhan vegetatif kebutuhan nitrogen atau N sangatlah tinggi, sehingga pemberian nitrogen via pupuk sangatlah diharapkan. 2. Umur tanaman. Umur tanaman berpengaruh terhadap jenis dan jumlah unsur hara yang diberikan pada tanaman bawang merah, yaitu jenis dan jumlah pupuk atau unsur hara pada tanaman fase pertumbuhan vegetatif akan berbeda dengan tanaman fase pertumbuhan generatif. Ketiga, penampakan atau performa tanaman. Penampakan tanaman antara tanaman yang pertumbuhan normal dengan tanaman yang pertumbuhan stagnan atau stunting, jenis dan jumlah pupuk akan berbeda. Untuk itu, peran menentukan perbandingan atau rasio NPK dalam pemupukan sangatlah penting atau urgen, sehingga tidak akan terjadi krusial dalam pertumbuhan fase vegetatif maupun pertumbuhan fase generatif pada tanaman bawang merah. Adapun ilustrasi cara menentukan perbandingan atau rasio NPK dalam pemupukan adalah sebagai berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dihormati, ini adalah ilustrasi cara menentukan rasio atau perbandingan NPK pada saat pemupukan. Ilustrasi pemupukan maksimal vegetatif bawang merah musim penghujan. Pupuk yang kita butuhkan yaitu pada pemupukan susulan pertama umur kurang lebih 10 hari. 1. NPK 16-16-16. Maksudnya NPK 16-16 adalah dalam 1 kintal pupuk terdapat nitrogen 16, fosfat 16, kalium 16. Kalau kita jumlah, yaitu dalam 100 kilo pupuk terdapat 48 kilo pupuk yang terdiri dari N16, fosfat 16, kalium 16. Sementara sisanya yaitu 52. 52 apa? 52 adalah bahan pembawa. Bisa
berbentuk CA atau kapur, bisa berbentuk lempung atau kaolin. Kita berikan sebanyak 145 kg per hektar. Pupuk NPK 145 kg per hektar. Kandungan atau isinya pupuk N adalah sebagai berikut. 16 dibagi 100 yaitu ketemu 0,16 dikalikan 145 kilo sehingga ketemu 23,2 kilo. Fosfat atau P angkanya 16 kita bagi 100 ketemu 0,16 kita kalikan 145 kilo ketemunya 23,2 kilo. Kalium yaitu 16 kita bagi 100 ketemunya 0,16 dikalikan 145 kilo ketemunya 23,2 kilo. Pupuk yang kedua adalah ZK Plus dengan kandungan kalium 34%. Berarti dalam 1 kintal pupuk ZK Plus ada 34 kilo kalium. Sisanya yaitu 66 adalah bahan pembawa. Bisa berupa bor, bisa berupa rok fosfat dan sebagainya. Kita berikan sebanyak 135 kilo per hektar. Adapun isi dari pupuk ZK Plus 135 kg adalah 34 dibagi 100 karena pupuk satuannya 100 kilo ketemu 0,34 dikalikan 135 yaitu ketemunya 45,9 kilo. Untuk mengetahui rasio NPK kita adakan penjumlahan. N kita jumlah ketemu 23,2. Fosfat kita jumlah ketemu 23,2. Kalium kita jumlah yaitu 23,2 kita tambah 45,9 ketemu 69,1. Sehingga ketemu angka N 23,2 kilo, fosfat 23,2 kilo, kalium ketemu angka 69,1 kilo. Setelah itu kita adakan perbandingan, yaitu kita bagi dengan bilangan terkecil. Bilangan terkecil adalah 23,2. 23,2 kita bagi 23,2 ketemu 1. 23,2 kita bagi 3,2 ketemu 1. 69,1 kita bagi 23,2 ketemu 2,9. Sehingga perbandingan atau rasio NPK adalah 1 dibanding 1 dibanding 2,9. Jadi apabila kita baca perbandingan atau rasio NPK 1 banding 1 banding 2,9 adalah pertumbuhannya lambat dan tanaman kaku. Karena apa? Karena angkanya 2,9. Sehingga perbandingan atau rasio NPK 1 banding 1 banding 2,9 cocok untuk musim penghujan fase vegetatif. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati, saya rasa cukup sekian dulu pembuatan video pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.